Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Derwanto. Saya adalah orang biasa, karena itu bahasan kali ini adalah bahasan orang biasa-biasa saja. Saya juga bukan seorang peneliti, saya juga bukan seorang pengajar di perguruan tinggi, tetapi kebetulan suka memiliki buku. Memiliki buku kadang saya baca jika ada waktu, dan ketika dalam suasana suka, maka saya akan membaca buku. Saya ingin menyampaikan sebuah buku, berbincang tentang sebuah buku, yaitu buku tentang korupsi. Di sini buku ini adalah mengkaji, melacak arti dan menyimak implikasi. Artinya yang dimaksudkan di sang penulis ini bahwa ketika kita mendengar kata korupsi, maka kita harus paham betul dan harus memahami betul apa yang dimaksud dengan arti korupsi. Karena arti itu akan membawa akibat atau implikasi yang lebih luas ketika hukum itu bekerja, ketika hukum itu dijalankan. Harus dibangun berdasarkan kesepakatan. Arti korupsi bisa saja berbeda antara pemahaman satu orang atau sekelompok orang terhadap seseorang dan terhadap sekelompok orang yang lain. Oleh karena itulah negara harus memberikan arti yang pasti apa yang sesungguhnya dimaksud dengan korupsi. Untuk memberikan arti korupsi itu di dalam kehidupan bernegara melalui proses yang panjang, yaitu dengan cara arti pun harus diatur oleh undang-undang. Pengaturan itu juga membutuhkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah, biasanya kan disitulah pemerintah dan DPR bersepakat untuk memberikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan korupsi. Agar ada kepastian, apakah suatu perbuatan seseorang itu termasuk kategori korupsi atau tidak korupsi. Ada kalanya sebuah tindakan tidak termasuk dalam pengertian korupsi. Misalnya pemberian seseorang terhadap orang lain, itu kan dalam agama sangat dibenarkan. Tetapi ketika memberikan sesuatu kepada pejabat, maka itu bisa saja termasuk dalam pengertian korupsi. Misalnya memberikan hadiah pada saat seorang pejabat ulang tahun atau pada saat merayakan hari raya. Pengusaha memberikan hadiah atau bingkisan tertentu dalam jumlah sangat signifikan. Misalnya memberikan hadiah uang sejumlah 100 juta rupiah. Itu bisa saja termasuk kategori korupsi. Tetapi mungkin dalam perspektif yang lain, pemberian seseorang kepada orang lain, itu mungkin masuk dalam pengertian hibah. Atau pengertian dalam bentuk memberikan sedekah. Atau pengertiannya termasuk dalam pengertian memberikan sumbangan kepada orang lain. Maka diperlukan pengaturan secara pasti tentang arti dari korupsi itu. Nah, itu salah satu poin. Karena itulah kita harus berhati-hati dalam memberikan arti terhadap sebuah tindakan. Apapun namanya, ketika kita memberikan arti atau memberikan definisi, berarti kita mempersempit pengertian yang sesungguhnya.
yang sering disebut kalau di perguruan tinggi itu dalam sebuah penulisan karya ilmiah, itu adalah definisi. Definisi itu adalah untuk membatasi. Karena kenapa? Sebuah karya itu memiliki konstruk sudut pandang. Nah, untuk menentukan sudut pandang itulah maka diperlukan definisi. Pada saat yang sama, ketika seseorang memberikan definisi, maka sesungguhnya dia berada dalam suasana sudut pandang yang sempit. Tidak bisa lagi dia berada dalam cakrawala yang lebih luas, karena dia dibatasi oleh definisi itu sendiri. Oleh karena itulah, ketika korupsi diberi pengertian operasional, maka yang sebelumnya pengertian korupsi itu sangat luas, dia semakin menyempit, supaya ada kepastian. Perbuatan-perbuatan mana sajakah yang bisa dimasukkan sebagai kategori tindak pidana korupsi. Itu salah satu poin pembahasan kita tentang arti dan makna korupsi. Nah, untuk memahami ini kita harus melacak arti dan makna tentang korupsi dalam sejarah perjalanan bangsa yang sangat panjang. Bukan hanya untuk dalam pengertian bangsa Indonesia, tadi perjalanan bangsa-bangsa. Di dalam buku ini, arti dan makna korupsi itu memiliki keluasan arti tetapi mengalami keterbatasan definisi. Banyak konsep, banyak pengertian korupsi. Terkadang juga definisi korupsi itu mengalami bias. Oleh karena itu, diperlukan kriteria definisi tentang korupsi itu sendiri. Ini pemikiran yang sangat filosofis. Ya, meskipun saya bukan dosen, saya ingin mencoba memahami alur pemikiran dari buku ini. Di dalam sejarahnya, pengertian korupsi itu dimulai dalam buku ini, dimulai sejak zaman kuno, kemudian abad pertengahan, termasuk juga paham korupsi dalam tradisi Islam. Di dalam tradisi Islam kan ada juga paham tentang korupsi. Salah satu di antaranya adalah ketika salah satu sahabat Rasulullah itu tidak berkeinginan untuk memanfaatkan sinar lampu pada saat dia menerima tamu. Karena dia ada sebagai seorang khalifah, ketika dia menerima kunjungan dari umatnya, maka dia akan bertanya, ini dalam kerangka urusan apa? Apakah dalam kerangka urusan terkait dengan negara, ataukah karena silaturahmi? Nah, ketika ada urusan terkait dengan silaturahmi, berarti itu adalah urusan pribadi. Sementara fasilitasi yang ada, lampu itu diambil dari kasnya negara saat itu. Negara dalam pengertian sistem pemerintahan pada saat itu. Tetapi yang sangat unik sekarang ini justru orang sangat bersenang dan berharap sekali ketika bisa menikmati fasilitas negara. Contoh misalnya ketika seorang pejabat menyelenggarakan kegiatan ritual bulan Ramadan, misalnya buka bersama. Buka bersama seorang pejabat mengundang kerabat dekatnya dan juga organisasi primordial di rumah pejabat seorang menteri. Dan para tamu juga menikmati betul fasilitas negara itu. Padahal bukan dalam kerangka menjalankan tugas kenegaraan. Karena orang yang hadir di situ adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tetapi dia memanfaatkan fasilitas negara yang dinikmati oleh pejabat negara. Dia menggunakan rumahnya, dia menggunakan anggaran yang memang dimiliki, yang terkadang mungkin judulnya bukan untuk kepentingan buka bersama, misalnya. Dalam perspektif yang lain bisa saja termasuk kategori
korupsi. Tetapi justru nilai-nilai atau tradisi yang berkembang di masyarakat, seorang pejabat negara yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan primordial atau untuk kepentingan kelompoknya, itu bukan merupakan tindak pidana korupsi. Itu salah satu pengertian. Nah, di dalam perjalanan juga di zaman Renaissance, itu juga terjadi tindak pidana korupsi. Demikian juga di zaman modern ini. Dan kemudian termasuk juga dalam hal penyelewengan mandat dan jabatan publik di dalam sistem bernegara yang lebih modern. Demikian sekilas tentang pembahasan bincang-bincang kita tentang buku ini. Di mana buku ini terdiri dari 8 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, kedua perihal arti dan definisi korupsi. Arti dan definisi korupsi sebelum zaman modernisasi, dan termasuk juga dengan paham klasik tentang korupsi, zaman modern, zaman kontemporer, dan pendekatan studi korupsi yang dilakukan di akhir-akhir zaman kekinian. Kemudian juga ada pembahasan tentang korupsi sebagai sebuah persoalan moral, dan terakhir adalah penutup. Buku ini cukup tebal. Ini ketebalannya mencapai 664 halaman. Jadi Anda kalau belum membaca buku ini, maka rasa-rasanya kita dianggap belum paham tentang korupsi. Maksud saya, jika kita ingin mempelajari lebih dalam tentang korupsi, maka buku ini layak dijadikan sebagai sebuah referensi. Karena kupasannya sangat mendalam dan mendasar. Demikian bincang-bincang kita tentang salah satu buku tentang korupsi, melacak arti, menyimak implikasi. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.